Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari anak-anak kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, anak-anak, kita masih belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Di minggu ini kita akan belajar tema 6, subtema 4. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Di buku kalian ada di halaman 161. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Lani dan Komang. Lani mengatakan seperti ini. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Kemudian Komang menjawab, iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Di buku kalian ada di halaman 166. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, siapa? Yang kelima, kapan? Dan yang keenam, bagaimana? Untuk yang apa? Menanyakan sesuatu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Siapa? Untuk menanyakan orang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan. Kemudian kita akan belajar menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 165. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya di sekolah, tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Perhatikan contoh berikut. Ada percakapan antara Adi dan Beni. Adi berkata seperti ini. Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Kemudian Beni menjawab, setiap hari sekali, Adi. Menyusun kalimat tanya dari teks di buku kalian ada di halaman 167. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut.
Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Benny memberinya pupuk. Menyusun kalimat tanya dari teks. Di buku kalian ada di halaman 171. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Benny gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Jawabannya Benny. Untuk pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Benny adalah nama orang, jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Di buku kalian ada di halaman 174. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaan, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Di buku kalian ada di halaman 178. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian kita akan belajar menghias kotak tisu. Di buku kalian ada di halaman 164. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Ayo membuat hiasan bersama Komang dan Lani. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Di buku kalian ada di halaman 168. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Burung yang terbuat dari kertas. Nah, ini contohnya yaitu origami kertas lipat yang dibentuk menjadi burung. Yang kedua, tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Seperti contoh di sebelah kanan itu. Itu adalah tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan bekas yang dibuat menjadi tas. Kemudian yang ketiga ada tas rajut yang terbuat dari benang. Kemudian kita akan belajar mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Di buku kalian ada di halaman 171. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh kertas yang digulung yang dibentuk menjadi bunga.
Kemudian kita akan belajar hitung-hitungan. Yang pertama, membandingkan berat benda. Di buku kalian ada di halaman 162. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Membandingkan berat benda. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda. Di buku kalian ada di halaman 169. Satuan berat benda dapat berupa kilogram atau disingkat kg, hektogram atau disingkat Hg, dan gram disingkat G. Membandingkan berat dua kelompok benda. Di buku kalian ada di halaman 173. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah kelompok gambar A. Berat duku pada kelompok A, 20 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 40 hektogram. Kemudian dijadikan kilogram, yaitu 4 kilogram. Kemudian gambar yang B, berat duku pada kelompok B, 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Hasilnya yaitu 3 kilogram. Jadi, duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B. Membandingkan berat dua kelompok benda. Di buku kalian ada di halaman 179. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar menjelaskan tata tertib sekolah. Di buku kalian ada di halaman 176. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Murid memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Murid datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. 3. Setiap hari Senin, murid wajib mengikuti upacara bendera. Yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Mempelajari manfaat aturan di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 177. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Nah, anak-anak, untuk materinya sudah selesai. Tugas kalian yaitu buatlah 6 kalimat menggunakan 6 kata tanya. Untuk jawabannya difoto dan dikirim ke WA Bu Guru ya, anak-anak ya. Terima kasih anak-anak hebat, solih dan solihah semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.